Seseorang perempuan tua yang Mbak Ida sudah pernah lihat sebelumnya. Perempuan tua yang nenek sebut sebagai Ibu Yohana. Mereka berdua hanya duduk diam, saling memandang dalam senyap. Mereka juga sepertinya nggak menyadari akan kehadiran Mbak Ida yang masih saja berdiri terpaku, hanya memandang keadaan itu. Entah muncul keberanian dari mana, akhirnya Mbak Ida bersuara. "Nek, ayo ke kamar lagi, Nek. Ini masih malam." Begitu kata Mbak Ida. "Ya mau, saya masih mau ngobrol dengan Yohana." Begitu jawab nenek, tanpa memandang Mbak Ida. Tapi, ada yang sangat menyeramkan. Tiba-tiba, Ibu Yohana mulai mengarahkan pandangannya ke arah Mbak Ida. Ibu Yohana memandang Mbak Ida. Dalam remang cahaya, Mbak Ida masih dapat melihat wajah Ibu Yohana. Wajahnya pucat, lingkar matanya berwarna gelap. Yang paling menakutkan, di wajah keriputnya Ibu Yohana tersenyum tipis dengan ekspresi datar. Sangat menyeramkan. Sambil mulai menangis ketakutan, akhirnya Mbak Ida perlahan mendekat ke nenek, memapahnya untuk berdiri, lalu berjalan kembali ke dalam kamar. Dalam prosesnya, Ibu Yohana yang masih saja duduk di hadapan, terus memandang Mbak Ida dengan senyum seramnya. "Yohana, saya tidur dulu ya," begitu kata nenek. Air mata ketakutan terus menetes membasahi pipi Mbak Ida ketika dia terus memapa nenek dalam perjalanan menuju kamar. Sayup-sayup, Mbak Ida mendengar suara Ibu Yohana bersenandung dari ruang tamu. Senandung yang menyeramkan. Sesampainya di kamar, nenek langsung tertidur pulas. Sementara Mbak Ida terus terjaga sepanjang malam, mendengarkan senandung Ibu Yohana sampai pagi menjelang. Peristiwa itulah yang akhirnya membuat Mbak Ida memutuskan untuk berhenti kerja. Dia enggak tahan lagi. Mendengar ceritanya, aku bisa mengerti. Setelah kepergian Mbak Ida, aku hitung sudah 3 kali kami sudah mendatangkan suster pengganti. Tapi ketiganya hanya sebentar. Yang paling lama bertahan hanya 2 minggu. Yang lainnya hanya hitungan hari. Mereka berhenti dengan alasan masing-masing. Aku dan Josie bisa menebak kenapa mereka nggak ada yang bertahan lama. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk bergantian menjaga nenek selama belum ada yang menggantikan posisi Mbak Ida. Tapi Tuhan berkehendak lain. Pertengahan tahun 2018, nenek meninggal dunia. 3 bulan sebelum meninggal, penyakit yang diderita sejak lama kambuh lagi dan berangsur parah. Waktu itu kami hanya bisa pasrah berserah, berharap yang terbaik untuk nenek. Tapi ya itu, kehendak Tuhan membuat nenek harus kembali ke pangkuannya. Rumah jadi semakin kosong semenjak kepergian nenek. Sepi rasanya. Ditambah lagi beberapa bulan setelahnya, Mbak Wati bilang kalau dia mau berhenti kerja. Sama seperti Mbak Ida dulu. Dia bilang mau pulang kampung. Tapi papa mama sedikit memelas kepada Mbak Wati agar jangan berhenti, karena akan sangat susah mencari penggantinya. Tapi syukurlah, Mbak Wati akhirnya mau melanjutkan kerja. Tapi ada syaratnya. Dia gak mau menginap di rumah, dia mau tinggal di rumah saudaranya. Jadi Mbak Wati akan datang pagi dan pulang sore. Papa mama setuju, syukurlah. Pada suatu hari, beberapa bulan setelah meninggalnya nenek, papa menelpon ketika aku sedang di kantor. "Jess, nanti pulang kerja, kita makan bareng ya, sama mama juga juga." Begitu kata papa. "Makan di mana, Pak?" "Tempat biasa aja lah ya," jawab papa.
Aku nggak berpikir macam-macam, karena kami memang sering kali makan malam bersama di luar. Ya, malam itu kami berempat bertemu di satu restoran di selatan Jakarta. Joe datang paling belakangan. Ketika aku, Papa dan Mama sudah kumpul sejak jam 7 tadi. Awalnya kami ngobrol santai, perbincangan topik ringan seperti sebelum-sebelumnya. Tapi suasana berubah ketika Papa akhirnya mengangkat satu tema. Jess, Joe, ada apa dengan kuci itu? Begitu tanya Papa. Langsung saja aku dan Joe kompak bilang, ada setannya Pak. Sejak ada kuci, rumah jadi seram. Banyak kejadian aneh. Kok Papa baru sadar sekarang? Tanyaku. Sebenarnya bukan kalian doang. Papa Mama juga beberapa kali merasakan kejadian aneh di rumah. Sebelum nenek meninggal juga, Papa sering mengelak karena nggak mau membuat kalian ketakutan juga. Begitu jawab Papa. Berikutnya Papa dan Mama cerita semua. Cerita tentang kejadian seram yang mereka alami di rumah. Kejadian-kejadian yang sungguh membuat mereka berdua jadi amat sangat ketakutan. Puncaknya, ada kejadian yang membuat Papa akhirnya mau mengajak aku dan Joe berdiskusi mengenai hal ini. Beberapa hari sebelumnya, di tengah malam buta, Papa dan Mama terbangun dari tidurnya. Terbangun karena mereka mendengar sesuatu di ruang tengah. Ada suara tawa cekikikan. Tawa cekikikan yang sepertinya bersumber dari dua orang. Di dalam kamar, mereka sangat ketakutan. Sampai akhirnya, Papa mendengar suara nenek. Suara nenek memanggil namanya dari ruang tengah. Tony, kesini Ton. Mami ada perlu. Begitu kata nenek. Nenek yang sebenarnya sudah meninggal beberapa bulan sebelumnya. Rasa penasaran yang akhirnya membuat Papa memberanikan diri untuk membuka pintu kamar, lalu melihat ke ruang tengah. Di ruang tengah, ternyata Papa melihat ada nenek yang sedang duduk di kursi goyang, ditemani dengan sahabatnya Ibu Yohana yang duduk di sebelahnya. Dua orang sahabat yang sudah meninggal semuanya, mereka duduk berbincang di ruang tengah. Peristiwa itulah yang akhirnya membuat Papa dan Mama mau membahas akan hal ini. Coba kamu tolong tanya ke keluarga Bu Suci, ada apa dengan kuci itu? Kan nenek bilang dia dapat kuci itu dari Ibu Suci. Papa menyuruh aku dan Joe untuk datang ke rumah Ibu Suci dan mencari informasi tentang kuci itu. Gak lama, esokan harinya, aku dan Joe langsung datang ke rumah Ibu Suci. Di rumahnya kami disambut dengan anak Ibu Suci, Bu Dewi namanya. Kebetulan waktu itu Ibu Suci sedang tidak ada di rumah. Dia sedang tinggal di rumah anaknya yang lain di luar kota. Tapi dari Ibu Dewi ini, kami mendapatkan banyak informasi yang mengejutkan. Jadi benar, tahun lalu, saya lupa tepatnya, Ibu Yesi datang berkunjung ke sini, silaturahmi dengan mama saya. Begitu Bu Dewi bilang. Singkatnya, pertemuan mereka selesai, diakhiri dengan nenek yang pulang membawa kuci. Bu Dewi bilang juga, kalau sejak ada kuci itu di rumahnya, Ibu Suci jadi berperilaku aneh, sering bicara sendirian. Nah, pada akhirnya, perbincangan nenek dengan Bu Suci, Bu Dewi sempat mendengar kalau nenek bilang begini. Kalau begitu, saya pinjam kucinya ya, saya juga kangen dengan Yohana. Begitu nenek bilang. Ya sudah, bawa saja kucinya Yes, jawab Bu Suci. Akhirnya nenek membawa pulang kuci itu ke rumah. Begitulah awalnya. Lalu dari mana Bu Suci
mendapatkan guci itu. Menurut Bu Dewi, ternyata guci itu didapat atas pemberian dari keluarga Bu Yohana. Ibu Suci sendiri yang memintanya ketika datang berkunjung ke rumah keluarga Ibu Yohana. Jadi, ternyata guci itu adalah tempat abu sisa pembakaran jenazah Ibu Yohana. Cukup lama abu jenazah berada di dalam guci, sampai akhirnya beberapa tahun setelah kematian Ibu Yohana, keluarga menemukan surat wasiat yang ditulis almarhum Ibu Yohana. Dalam surat wasiatnya, almarhum meminta kalau abu jenazahnya dibuang ke laut saja, jangan disimpan. Tentu saja keluarga harus melaksanakan permintaan ini. Lalu mereka membuang abu jenazah Ibu Yohana di laut Kepulauan Seribu. Salahnya, guci nggak ikut dibuang, malah dibawa pulang. Jadi begitulah sejarah guci itu. Guci yang dulunya jadi tempat penyimpanan abu jenazah sahabat almarhum nenek Ibu Yohana.